Kok gitu amat ya? Menguatnya mata uang dolar Amerika terhadap rupiah dan wacana naiknya harga BBM membuat kekhawatiran tersendiri pada tarif listrik yang banyak orang memprediksikan bakal naik di bulan Juli 2024. Penetapan tarif listrik ditetapkan setiap 3 bulan sekali, di mana perhitungan tarif didasarkan pada 3 indikator, yakni nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap mata uang rupiah, kurs, harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price, ICP, dan inflasi. Sudah banyak media yang mengabarkan bakal ada perubahan tarif pada triwulan ketiga dan tentunya dengan mempertimbangkan pula bagaimana nasib pengguna listrik subsidi. Mungkin bagi pelanggan listrik, usaha tidak mengeluhkan jika saja ada kenaikan tarif listrik, tapi bagi pengguna listrik rumahan 450 PA, 900 VA, 1400 VA, dan 2200 PA. Nah, baru-baru ini santer berita mengenai pengguna listrik di atas 2200 PA dicabut bansosnya yang selama ini diterima seperti bantuan PKH, BPNT, dan juga kartu KIS PBIJKN. Nah, di sini saya akan menghimpun informasi terkait dengan pelanggan listrik PLN subsidi dan non-subsidi 450 VA, 900 VA, 1400 VA, dan 2200 VA. Bagaimanakah nasibnya? Adakah perubahan kebijakan di bulan Juli ini? Oleh karena itu, simak informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga di hari ini selalu ada kebaikan-kebaikan dan saling memberi energi positif terhadap orang-orang di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa media memuat berita terkait tarif listrik di bulan Juli 2024. Masyarakat selalu dibuat was-was dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di setiap tahunnya, termasuk harga listrik per kWh. Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif angkat suara perihal proyeksi harga energi termasuk bahan bakar minyak BBM dan listrik pada bulan Juli 2024 mendatang. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut harga BBM dan tarif listrik tidak akan mengalami perubahan hingga Juni 2024. Lantas apakah artinya mulai Juli 2024 mendatang harga BBM dan tarif listrik akan mengalami perubahan? Arifin mengatakan saat ini pihaknya bersama dengan kementerian lain yang terkait, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN masih melakukan pengkajian perihal harga energi, khususnya untuk BBM dan listrik non-subsidi pada bulan depan. Kita masih tunggu bertiga, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM. Ucapnya saat ditemui di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM Jakarta, Jumat 7 Juni 2024. Arifin juga mengatakan bahwa saat ini tarif listrik PLN khususnya non-subsidi yang berlaku pada Juni 2024 ini masih sama seperti yang berlaku pada bulan-bulan sebelumnya. Masih tetap tarif listrik Juni 2024, tandasnya. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM maupun listrik pada tahun ini. Namun, keputusan itu hanya berlaku sampai Juni 2024. Dikutip berdasarkan catatan kompas.com. Setelah menaikkan tarif listrik non-subsidi mulai Juli 2022 atau kuartal 3 2022, pemerintah terus menahan tarif listrik hingga Juni 2024 atau kuartal 2 2024. Kini masyarakat tengah menanti keputusan pemerintah untuk penetapan tarif listrik pada kuartal 3 2024. Penyesuaian tarif listrik memang dilakukan setiap 3 bulan untuk pelanggan non-subsidi. Mengacu pada Peraturan Menteri SDM Nomor 8 Tahun 2023, penetapan tarif mempertimbangkan perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs harga minyak mentah Indonesia,
inflasi, serta harga batubara acuan HBA. Nah, jika saja di bulan Juli ada perubahan tarif listrik, dampaknya mungkin dirasakan bagi pelanggan non-subsidi saja. Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara PLN menyediakan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Kelompok masyarakat mampu dikenakan tarif listrik non-subsidi, sementara untuk masyarakat tidak mampu akan diberikan subsidi. Pemberian subsidi tarif listrik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Nomor 3 Tahun 2024. Disebutkan pada pasal tersebut subsidi listrik diberikan untuk golongan rumah tangga yang menggunakan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Jadi untuk pengguna listrik 450 VA hingga 900 VA mungkin tidak perlu mengkhawatirkan nasib kenaikan tarif listrik karena sudah dianggarkan pada APBN 2024 sebagai penerima subsidi listrik. Dilansir dari laman resminya, PLN memberikan subsidi kepada pelanggan rumah tangga yang menggunakan daya 450 hingga 900 VA. Selain itu, subsidi tarif listrik juga diberikan kepada kelompok pelanggan sosial yang mencakup rumah ibadah dan sekolah yang tergolong dalam S1, S2, dan S3. Pelanggan S1 adalah pelanggan sosial yang kapasitas daya 220 VA. Pelanggan S2 adalah pelanggan sosial dengan kapasitas daya 450 hingga 200 VA, dan pelanggan S3 adalah pelanggan sosial di atas 200 kVA. Di samping itu, pelanggan lain yang menerima subsidi tarif listrik adalah kelompok bisnis dan industri, yakni B1 dengan kapasitas daya 450 hingga 5.500 kVA. Kelompok I1 dengan kapasitas daya 450 VA hingga 14 kVA, dan I2 dengan kapasitas daya 14 kVA hingga 200 kVA. Rumah sakit umum daerah dan fasilitas layanan publik lainnya dengan kapasitas daya 450 hingga 5.500 VA juga mendapat subsidi tarif listrik. Nah, teman-teman, yang menarik akhir-akhir ini terkait dengan pelanggan listrik di atas 2.200 VA yang selama ini mendapatkan bantuan sosial, konon akan terhapus secara otomatis. Nah, ini perlu dipahami ya, alasan jika saja pelanggan 2.200 VA ke atas terhapus bansosnya, dikarenakan pemutakhiran data penerima bantuan sosial akan dilakukan oleh Kementerian Sosial hingga akhir bulan Juni 2024 ini. Pemutakhiran data dilakukan untuk menentukan KPM yang masih layak mendapatkan bansos dan tidak layak lagi menerimanya. Diharapkan dengan pemutakhiran data penerima bansos ini, bantuan sosial yang dicairkan pemerintah bisa lebih tepat sasaran di pencairan berikutnya. Pada penyaluran PKH dan BPNT Mei-Juni, bagi penerima bansos PKH dan BPNT mungkin kaget tiba-tiba bantuannya tidak masuk. Informasi daya bantuan listrik diketahui sebagai penentu KPM dapat diterima setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sixenji. Sebagaimana ada KPM yang melaporkan bantuannya tidak datang atau tidak cair melewati batas waktunya. Nah, didapatkan dari informasi di aplikasi Sixenji bahwa KPM pelanggan listrik di atas 2.200 VA tidak dapat bansos PKH seperti keterangan yang ada pada aplikasi Sixenji. Jadi jelas ya teman-teman, jika daya listrik rumah KPM melebihi daya 2.200 VA, maka pemerintah akan mencabut bansosnya baik PKH, BPNT, dan bansos lainnya. Namun jika daya listrik rumah yang ditempati KPM sebesar 450 VA, 900 VA, atau 1300 VA masih dianggap layak masuk sebagai penerima bansos. Terlebih aturan soal daya listrik tersebut tidak berlaku bagi KPM yang tinggal di kos, bedeng, atau kontrakan yang kepemilikan rumah bukan miliknya. Mungkin seperti itu ya teman-teman terkait informasi pelanggan listrik. Kita sama-sama menunggu saja kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan pada bulan Juli nantinya. Dan bagi pelanggan listrik subsidi mungkin tidak terlalu terpengaruh kalaupun ada kenaikan tarif listrik. Dan bagi yang terhapus bansosnya karena memiliki daya listrik 2.200 VA, mungkin didasarkan bagi pelanggan di atas 2.200 VA secara finansial adalah golongan keluarga yang mampu.
Baik teman-teman, demikian informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.